sahabat online semua dimanapun berada. Alhamdulillah ya, kita akan melanjutkan sesi berbicara one day 10 minute ya. Ini sebagai tantangan untuk diri pribadi agar bisa berlatih ya, agar bisa berlatih secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ini memang random ya. Jadi saya ingin coba untuk mengeluarkan isi kepala saya yang sedikit ini ya, yang tidak jarang baca gitu ya, dan ya yang hanya main terus kegiatannya dulu ya. Sehingga memang saya butuh ini ya, butuh untuk bisa mengobrol lah ya. Ini memang ngobrol asal ya, yang saya tahu aja lah ya. Hari ini kita akan bahas apa ya? Mungkin kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan bahasa ya. Iya, saya tuh sangat senang dengan bahasa ya, walaupun secara pemakaiannya saya tuh nggak begitu jago gitu ya. Nah, kenapa saya bisa tertarik pada bahasa ya? Kadang bahasa itu kan suatu bunyi ya, yang kita bunyikan kan, bahasa itu kan, iya, kayak kita berbicara gitu ya, kayak kita mengobrol itu kan kita pakai bahasa. Dan setiap orang tuh dia akan berbahasa, gitu ya, akan berbahasa yang dia bisa gitu ya, dan dia mengerti gitu. Nah, bahasa itu tuh memang diciptakan untuk sebagai alat untuk mengeluarkan ekspresi atau cara kita bagaimana orang lain paham dengan yang kita sampaikan. Karena inti dari bahasa kan seperti itu ya. Jadi bahasa ya hanya sebagai alat aja. Alat kita untuk bisa apa? Alat kita bisa untuk mengobrol dan melakukan diskusi. Karena secara hakikat kita itu adalah makhluk sosial. Gitu ya. Kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Sehingga itu dimanapun kita berada, kita pasti akan membutuhkan orang lain. Berarti kita akan membutuhkan orang lain. Nah, karena memang secara alamiah, secara terbentuknya tuh memang ya kita dibentuk seperti dari lahir gitu kan. Kita sudah punya struktur sistem sosial terkecil kan, yaitu keluarga ya. Ayah bunda itu kan sistem sosial tuh yang dibangun kan. Dari kecil kita kan sudah bersosial gitu ya. Kita sudah bersosial, kemudian nanti sudah besar kita merangkap lagi ke yang besar lagi ya, bukan hanya keluarga tapi lingkungan. Kemudian ada lingkungan selesai, nanti kita bukan tidak hanya beres di lingkungan tapi lanjut pada anak cabang yang lainnya, seperti itu insyaallah. Baik. Nah, karena makhluk sosial dia kan butuh semacam berjumpa ya, semacam bertemu dengan siapa? Ya dengan yang kita ingin ajak bicara. Udah ini udah tidak enak, badan aneh. Baik ya, sahabat online, semoga mohon doanya sahabat online-nya ini jadi sakit begini, badan aneh. Baik. Alhamdulillah ya sahabat online, ini ngobrol 3 menit tanpa arah tuh juga aduh, juga bingung nih ya saya ngobrol 3 menit tanpa arah tuh saya ngobrolin apa ya. Tapi ya kita akan coba paksakan ya, karena manusia itu memang dia harus dipaksa
harus ada ajang-ajang seperti itu. Di sisi lain menumbuhkan kepercayaan diri gitu kan, menumbuhkan personality gitu kan, kepribadian si anak untuk berani tampil di depan umum. Karena itu kan karena itu kan memang kita butuhkan ya dalam berbangsa, bersosial itu kan ini ya, dengan aduh, bentar Allah nih, bentar Allah ya Pak. Ini sahabat semua ya, nih mohon dijaga kesehatan, mohon dijaga fisik yang Allah titipkan, karena kalau sudah sakit nanti tidak maksimal dalam berdakwah kita, dalam mengajar ya. Semoga Allah mudahkan, senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Baik ya, insyaallah. Baru berapa menit saya berbicara ya, saya rasanya bingung saya mau menyampaikan apa ya. Ya, baik, tidak apa-apa. Yang penting saya coba dulu berpikir ya, tapi berpikirnya masih tidak begitu bagus ya, masih tubruk-tubruk aja. Jadi orang-orang tuh dengarnya tuh gak begitu bagus sebenarnya, karena ini juga balik lagi pada kualitas pendidikan ya. Dan itu harus kita syukuri dengan bisa kita belajar dan tuntas kepada seorang guru itu, alhamdulillah. Nanti memang perlu ini aja Pak ya, perlu sedikit kok jadi kayak ini ya. Oke, kita sekarang ngapain ya? Juga bingung, ini juga saya dalam keadaan ngantuk ya. Jadi saya punya 5 jadwal ngajar ya, dan dimana tuh satu harinya tuh 5 jam gitu ya. Dan ini saya posisinya tuh belum sampai rumah, belum pulang, jadi aduh, ini sangat hectic sekali, masya Allah. Ini juga badan juga sekarang sudah tidak begitu fit seperti sedia kala dulunya ya. Tapi ya gimana lagi, kita semoga doakan, semoga bisa istiqomah ya dalam belajar. Aduh, 2 menit lagi serasa lama banget ya ngobrol cang cing cong seperti ini ya. Karena kalau kita pahami ya tentang kebahagiaan, kita coba lanjut pada kebahagiaannya, happiness ya. Nah, ngantuk ya Allah, bentar ya. Terkait kebahagiaan itu memang kita tuh tidak bisa kita tentukan ya. Kita pengen bahagia sama si A, pengen sama si B, pengen punya ini bahagia, enggak gitu. Bahagia itu ya cuman sebentar gitu ya. Bahagia itu cuman sebentar, satu kali ini sudah hilang lagi. Nah, kita tuh kan nggak punya ini ya, nggak punya jadwal untuk meninggal. Jadi kita seakan-akan tuh ya biasa aja lah, meninggal menanti udah tua gitu kan ya. Nah, tapi kan yang anak-anak muda tuh kan kebanyakan tuh ya lesnya apa? Lesnya bahasa Inggris gitu ya, bahasa Jepang. Nggak ada yang mau les bahasa Arab. Kenapa ya? Karena ngapain gitu ya, tidak berini pada tingkat pekerjaan dan upah gitu ya, sehingga banyak yang meninggalkan jadi pengajar Quran gitu ya. Tapi kalau kita insya Allah konsisten, Syekh Aiman sudah mengatakan bahwa tidak akan Allah hantarkan orang-orang yang membaca Quran dengan benar, dengan khusyuk, dengan tartil, dengan tadabbur. Kita Pak ya. Ini berapa? Aduh, alhamdulillah. Bentar lagi selesai saya berbicara ya. Ini hanya melatih pola pikir yang selama ini enggak saya latih ya. Oke. Sahabat Al-Quran,
Sahabat Al-Quran jadi ngajar nih sahabat Azanil. Aduh, oke, cukup ya.